Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alaya Talen dengan NIM 23070160026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran kesehatan mental pada dewasa akhir. Yang pertama adalah problem kesehatan mental pada dewasa akhir. SIA Muleli tahun 2024 mengungkapkan bahwa lanjut usia menghadapi berbagai masalah psikologis, termasuk stres dan kecemasan yang berlebihan dan kesepian. Yang pertama adalah penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif pada lansia merupakan kondisi yang umum terjadi akibat penuaan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Secara alami, terjadi perubahan pada struktur dan fungsi otak, seperti berkurangnya volume otak, penurunan kadar neurotransmitter, serta gangguan aliran darah ke otak yang berdampak pada kemampuan berpikir, mengingat, dan memproses informasi. Kondisi ini dapat diperparah oleh faktor risiko seperti stres, isolasi sosial, depresi, serta penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Akibatnya, lansia mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat informasi baru, memecahkan masalah, atau membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kemandirian mereka. Yang kedua, kurangnya aktivitas yang dapat meningkatkan fungsi kognitif dan afektif. Kurangnya aktivitas yang merangsang fungsi kognitif dan afektif pada lansia dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka, meningkatkan risiko penurunan daya ingat, kesulitan berpikir, serta gangguan suasana hati seperti depresi dan kecemasan. Aktivitas seperti membaca, bermain teka-teki, berdiskusi, serta melakukan hobi kreatif dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif. Sementara interaksi sosial, olahraga ringan, dan kegiatan yang memberikan rasa pencapaian dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika lansia kurang terlibat dalam aktivitas ini, otak mereka kurang terstimulasi, yang dapat mempercepat proses penurunan kognitif dan meningkatkan perasaan kesepian atau ketidakberdayaan. Selanjutnya, minimal pendidikan tentang kesehatan mental pada lansia. Pendidikan tentang kesehatan mental pada lansia sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai perubahan psikologi serta kognitif yang terjadi seiring bertambahnya usia. Minimal pendidikan ini mencakup informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental lansia, seperti stres, kesepian, demensia, dan depresi, serta cara pencegahannya melalui gaya hidup sehat, interaksi sosial, dan stimulasi kognitif. Selain itu, edukasi mengenai tanda-tanda gangguan mental pada lansia dapat membantu keluarga dan tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan yang tepat. Selanjutnya, kurangnya aktivitas motorik. Kurangnya aktivitas motorik pada lansia dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, karena gerakan fisik yang terbatas dapat menyebabkan penurunan fungsi otak, peningkatan risiko depresi, kecemasan, serta gangguan tidur. Aktivitas motorik seperti berjalan, senam ringan, atau yoga berperan dalam meningkatkan aliran darah ke otak, merangsang pelepasan hormon kebahagiaan seperti endorfin, serta menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Jika lansia kurang bergerak, mereka lebih rentan mengalami stres, perasaan tidak berdaya, serta penurunan kognitif akibat berkurangnya stimulasi sensorik dan motorik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental lansia. Berdasarkan Nurti tahun 2022, ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kesehatan mental lansia. Yaitu yang pertama, ada dukungan sosial. Dukungan sosial memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental lansia, karena interaksi yang positif dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu mengurangi stres, kesepian, serta risiko depresi. Lansia yang memiliki hubungan sosial yang baik cenderung merasa lebih dihargai, dicintai, dan memiliki tujuan hidup yang berdampak positif pada kesejahteraan emosional mereka.
Selain itu, dukungan sosial juga dapat memberikan bantuan praktis seperti pendampingan dalam aktivitas sehari-hari atau akses ke layanan kesehatan yang dapat meningkatkan rasa aman dan kemandirian. Sebaliknya, kurangan dukungan sosial dapat mempercepat penurunan kognitif dan meningkatkan risiko gangguan mental. Yang kedua adalah pendidikan. Lansia dengan pendidikan rendah lebih sulit beradaptasi dengan perubahan hidup dan lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental. Yang ketiga, penyakit kronis. Lansia dengan hipertensi, asam urat, atau stroke lebih berisiko mengalami gangguan mental akibat keterbatasan aktivitas fisik. Yang keempat, status perkawinan. Janda atau duda lebih rentan mengalami depresi dibandingkan lansia yang masih menikah. Lansia yang masih memiliki pasangan cenderung merasa lebih aman, memiliki teman berbagi, serta mendapatkan perhatian dan perawatan yang dapat mengurangi resiko depresi dan kesepian. Sebaliknya, lansia yang hidup sendiri akibat perceraian atau kehilangan pasangan lebih rentan mengalami stres emosional, isolasi sosial, dan gangguan suasana hati, terutama jika mereka tidak memiliki sistem dukungan yang kuat dari keluarga atau teman. Namun, kualitas hubungan juga berperan penting karena pernikahan yang harmonis dapat meningkatkan kesejahteraan mental, sedangkan konflik dalam hubungan dapat menjadi sumber stres. Selanjutnya adalah dampak gangguan kesehatan mental pada lansia. Salavina tahun 2023 menjelaskan ada beberapa dampak yang terjadi pada kesehatan lansia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kualitas hidup. Lansia dengan kesehatan mental yang buruk cenderung merasa tidak berdaya dan tidak memiliki tujuan hidup. Yang kedua, meningkatkan risiko disabilitas. Gangguan mental seperti depresi dapat memperburuk kondisi fisik lansia. Yang ketiga, meningkatkan angka kematian. Lansia dengan depresi dan kecemasan berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan serius. Berikutnya adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan mental lansia. Konita tahun 2021 menyatakan beberapa upaya yang dapat dilakukan lansia untuk meningkatkan kesehatan mentalnya, yaitu yang pertama, interaksi sosial yang aktif. Lansia yang tetap menjalin hubungan sosial, baik dengan keluarga maupun komunitas, memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, aktivitas fisik dan mental, seperti senam lansia, membaca, berkebun, atau mengikuti kegiatan keagamaan dapat membantu menjaga kesehatan mental. Yang terakhir adalah pendekatan kesehatan holistik. Lansia membutuhkan dukungan fisik, psikologis, dan sosial secara bersamaan untuk mencapai kesejahteraan optimal. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.